Ibu-ibu yang terkasih, puji Tuhan. Pagi hari ini kita mengucap syukur ya. Kita bersuka cita. Bukan karena tanggal muda, enggak. Tapi karena Tuhan memberi kita bulan yang baru, hari yang baru. Hari untuk menikmati kasih kemurahan Tuhan. Mari toleh kiri kanan saudara katakan, hari ini harinya Tuhan. Mari bersuka cita. Saling sapa saudara, kita di dalam Tuhan harus saling menyapa supaya karena kita semua bersaudara. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kaum wanita pagi hari ini, mari kita satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kebaikan-Mu yang senantiasa kami nikmati, kemurahan-Mu Tuhan, rahmat-Mu yang selalu baru di dalam hidup kami. Pagi ini kami mau bersyukur. Pagi hari ini kami mau memuji Engkau, memuji kebesaran-Mu, memuji karena Engkau Allah yang sudah menolong kami, menyertai kami, memberkati kami hingga saat ini kami boleh ada. Makasih Bapa, Roh Kudus beracaralah dari awal hingga pada akhirnya. Kami serahkan ibadah kaum wanita ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hanya dekat kasih-Mu ya Bapa, jiwa kami merasa tentram. Engkau menerima kami dengan sepenuhnya. Haleluya. Yesus kami bersyukur. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya memancar senantiasa. Mari ibu-ibu naikkan pujian ini menjadi doa di hadapan Tuhan. Katakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kami merasa tentram. Sepenuhnya, walau dunia
bersyukur. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Kami bersyukur atas rahmat-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Ralabashikia ralabaya ralaba. Mari lawat setiap kami Roh Kudus. Jamah setiap hati. Biar pagi hari ini kami disegarkan. Kami sembah Engkau Raja kami. Kami sembah. Kami muliakan. Kami tinggikan. Hosana bagi-Mu. Hosana bagi-Mu Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang senang mendengar pujian umat-Mu. Engkau Allah yang senang mendengar pengagungan umat-Mu. Oh haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Haleluya. Haleluya. Ralabada ralabashikia ralabaya ralamu. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Terima kasih. Engkau layak dipuji, layak disembah, layak dimuliakan. Engkau Raja, Engkau Allah yang membebaskan setiap umat-Mu. Mari saya undang ibu-ibu bangkit berdiri. Kita mau menyembah dan memuliakan Dia. Haleluya Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Lebih tinggi katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang layak disembah, layak disembah, layak disembah. Sekali lagi katakan layak disembah. Haleluya. Haleluya. Engkau Raja yang layak disembah. Engkau Raja yang sangat selayak menerima pujian. Pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu
mau bersuka cita, mau bersorak-sorai, karena Engkau Allah yang sudah memberikan kemenangan setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Pagi hari ini, mari setiap ibu yang mau untuk memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Siapa yang menerima anugerah Tuhan pagi hari ini? Angkat tangan saudara, kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, kita naikkan sukacita kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersuka, masuk gerbangnya dengan hati yang penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mari penuhi baitnya, dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan sebab Tuhan baik, Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari sekali lagi naikkan pujian ini, katakan mari masuk gerbangnya. Haleluya. Hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katakan penuhi baitnya, dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi katakan sebab Dia baik. Tuhan Dia baik. Amin. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Sekali lagi katakan selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara percaya kasih Tuhan itu selama-lamanya di dalam kehidupan saudara. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, ibu-ibu yang terkasih. Saya membuka ruang kesaksian buat ibu-ibu yang menerima anugerah, kebaikan, kasih Tuhan. Mungkin ibu-ibu mau berbagi dengan ibu-ibu yang lain supaya kita dikuatkan ya, melalui kesaksian, melalui puji-pujian kita akan menerima kekuatan. Mari ibu-ibu, saya mengundang mungkin yang berulang tahun di bulan Oktober ya. Ada yang mau bersaksi? Nggak ada ya? Oke, mungkin lain waktu ya. Saya tahu. Oh, ayo, silakan C. Shalom.
Puji Tuhan, saya mengucap syukur terima kasih karena semua itu kemurahan Tuhan. Secara manusia bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Saya kadang kalau di rumah pulang toko itu rasanya tuh sumpek sedih ya mau pulang ke rumah itu. Karena hanya di rumah itu sendiri sama anak saya satu wanita itu. Tapi dia selama kerjanya pulangnya malam. Saya bilang sama Tuhan gini tuh, Tuhan aku serahkan anakmu ini dalam tanganmu. Biarlah kehendak-mu yang jadi dalam kehidupannya. Dan perkataanku yang dulu pernah saya katakan, utarakan, saya cabut Tuhan dalam nama Yesus. Dulu anak saya masih belum menikah kan 4. Yohanes pertama menikah sama anak saya putri, kedua putri, ketiga putri, tiga-tiganya sudah menikah, tinggal satu bilang, nih kamu jangan kawin-kawin dulu ya, nemeni mama di rumah kan gak ada koncoe, saya bilang gitu. Nah sekarang setiap doa mesti saya cabut perkataan saya itu. Ya puji Tuhan selama pandemi ini anak saya di rumah aja, gak ada aktivitas, kan salon kan masih belum biasa. Nah setelah pandemi ini dia sudah diawali dipanggil bosnya, suruh beraktivitas lagi. Terus dia bilang, Ma, saya sama bos saya dikasih tahu disuruh tinggal di Jakarta karena buka salon lagi di Jakarta. Itu kan orang bule ya. Dan menurut Noni ya apa, kita doa aja nak. Kalau memang Tuhan izinkan segala sesuatunya itu tidak ada musim, tidak ada yang berganti. Mesti Tuhan kasih beli yang terbaik. Dan musim itu juga akan berganti. Waktu kamu sendiri nanti kamu ada suami, jangan lupa mama dijemput, mama tak ikut kamu apa kamu ikut mama di rumah sini, saya bilang gitu. Sekarang saya sendirian kadang-kadang ya telepon Ciswan, telepon Susan untuk berkomunikasi aja. Dengan usia saya yang masih muda sekarang ini ya, saya masih usia ya saya mengucap syukur juga. Saya di Pondok Mutiara punya Ibu Gembala Bu Evi yang begitu baik, dan teman-teman saya KPK semua itu baik. Jadi bukan teman lagi, sudah seperti saudara. Kadang sumpek di rumah, din, ayo keluar Pak, makan gratis lagi. Ya toh? Kadang sama Bu Evi dijak jalan, pelayanan kemana, itu pikiran saya jadi tenang. Gitu loh. Jadi saya bilang sama anak saya, kadang Yohanes, malah lagi ngapain, saya dijak jalan-jalan sama Bu Evi. Mama tetap sehat ya, jangan banyak pikir, enggak. Cuma kadang-kadang saya guyonan sama anak-anak saya gitu, Tuhan beri pasangan hidup yang terbaik anak saya. Mungkin ini rencana Tuhan ya, anak saya dipindah di Jakarta, kita juga enggak tahu ya. Jadi saya di rumah itu sendirian, riri, dewek wis. Jadi rasanya kayak apa ya enggak gelisah sih, cuma ya kadang mikir gitu aja. Ya, selama saya kemarin berulang tahun ya puji Tuhan tetap sehat, usia saya 70 tahun, diberikan hikmat sama Tuhan, saya tetap rindu melayani Tuhan, masih diberi kesempatan untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bu Evi, kami mengucap syukur, dan teman-teman KPK Mujair semuanya, kami berdoa semuanya kita tetap melayani Tuhan dengan sukacita, damai sejahtera. Terima kasih, Tuhan berkati. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setia
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Nah, lagu Semusim Berlalu ini saya ibaratkan dengan keadaan kondisi kesehatan saya, juga usaha pekerjaan saya. Waktu di Pasar Atom tuh sudah masa pandemik itu, kontrak-kontrak toko itu saya mikir, Tuhan, saya berdoa kalau Tuhan izinkan saya masih boleh bekerja, saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau dulu ngontrak 2 tahun itu 80 juta, listriknya 3.500.000. Itu misalnya bayar tuh cuma 2 kali apa 3 kali, paling lama 4 kali itu buka giro. Nah, selama pandemi ini kan masih ada sisa sedikit gitu ya. Tak bilang, Pak, kalau saya tidak bisa menyelesaikan ini, saya mengundurkan diri. Saya bilang, nah teman-teman lain kamu lah mau mengundurkan diri, barang mesti ngapi-api gue juga ono sih gitu. Enggak, saya berdoa dan berserah aja sama Tuhan. Akhirnya saya dipanggil ke kantor. Ini gimana Bu Emi? Ya saya berserah aja. Kalau memang Tuhan izinkan, saya boleh masih tetap tinggal di sini, saya angsur. Nanti dipikir lagi, akhirnya gimana kalau penghasilannya Bu Emi itu saya ambil 10%. Loh tambah nemen Pak. Misalnya saya 1 hari dapat 500 misalnya ya, 1,15 10% kan 1.500.000. Belum bayar listrik, belum bayar parkir, pegawai. Ya Bu dipikir lagi, saya doa nangis, Tuhan anak saya gak usah kerja. Enggak, saya bertanya sama Tuhan. Tuhan kalau Tuhan izinkan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dipanggil saya ke kantor lagi. Bu gini aja, sisanya Ibu suruh ngangsur 10 kali, misal 25 juta, dari 1 bulan kan 2.500.000. Oke, terus sisa dalam waktu 10 bulan tuh gimana? Gratis, puji Tuhan, 10 bulan tuh gratis. Ini satu. Kedua lagi, saya bilang Pak listriknya ini kan 3.500.000. Saya bilang gitu. Waduh dipikirkan dulu Bu ini. Loh kok dipikirkan dulu? Kalau iya harus di diskon gitu loh. Besoknya lagi ditelepon di diskon lebih murah lagi dari segalanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kita percaya kalau kita berdoa dan berserah sama Tuhan, saya serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan masih mengizinkan saya untuk beraktivitas, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa satu persatu orang-orang yang dekat dengan kita akan pergi meninggalkan kita ya. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, yaitu Allah yang siang hari ini ibu-ibu sembah. Keliru. Yang ibu-ibu sembah, ada bapaknya 2, bukan bapak, jomblo. Puji Tuhan saudara, kita percaya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita, amin. Kalau anak-anak kita sudah tahu hukumnya, ya mesti ninggalin saudara. Tidak mungkin kita terus genggam ya anak-anak kita. Mereka akan pergi. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Itu sebabnya mari siang hari ini kita akan memberi persembahan. Saudara bisa mempersiapkan persembahan saudara. Juga ibu-ibu kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang setia,
Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu. Bahkan Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan kami anak-anak-Mu. Sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan Tuhan apa yang tidak pernah kami pikirkan itu juga Engkau sediakan bagi kami. Siang hari ini Tuhan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Biar firman itu meneguhkan setiap kami. Firman-Mu itu menguatkan kami untuk kami tetap berjalan di jalan-Mu ya Bapa. Sehingga Tuhan kami dituntun senantiasa oleh Roh-Mu dan kami tidak mendukakan Roh-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Sekali lagi naikkan pujian ini dari awal. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu. Buat Tuhan kita. Oh haleluya, haleluya. Yala 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 yala. Terima kasih Bapa. Yala 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 yala. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik sampai akhir hidup kami. Kami tetap selama-lamanya bersama dengan Engkau. Karena Engkau Bapa yang sangat mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yala 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 yala. Yala 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 yala. Tinggalkan sejenak apa yang menjadi rutinitasmu di rumah.
biarlah kita mau pakai waktu yang cuma sebentar ini untuk kita lebih lagi mendengar suaranya, untuk kita pakai menyanyi, menyembah Dia, untuk kita pakai, kita mengucap syukur. Kita punya Tuhan yang sangat baik. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yala 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 yala. Shal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 a. Shap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 a. Shal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 a. Shal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 a. Shal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 a. Tuhan ada di sini. Tuhan ada di dalam hidupmu. Tuhan tahu setiap air matamu. Tuhan tahu setiap persoalanmu. Tuhan gak sekali-kali meninggalkan kita sendirian. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Engkau pimpin wanitamu. Engkau membawa kami sampai pada hari ini Tuhan. Kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami di setiap musim hidup kami, di setiap apapun kehidupan kami. Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu. Berkata-katalah Engkau kepada setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Haleluya, haleluya. Supaya kami pulang dari tempat ini tidak sama Tuhan. Kami pulang membawa satu kekuatan yang besar. Kami percaya Tuhan, Engkau mencintai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau mengurapi kami semua. Kau mengurapi saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan amin, amin. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, adik saya mau bersaksi sebentar ya. Ayo. Biar jadi berkat. Shalom ibu-ibu. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan begitu luar biasa. Kalau Cimi tadi kan sama ya, kita sebagai mama pasti merasa kalau anak perempuannya nggak ada, merasa sendiri. Sama seperti saya punya anak hanya satu, putri lagi, sekarang sudah menikah, terus ikut suaminya sekarang ke Australia. Tapi saya percaya kita di sini nih sebagai wanita mengikut Tuhan, kasih setia Tuhan itulah yang Tuhan selalu ingin. Sejak dari kecil anak saya ini memang rajin, pintar, tanggung jawab. Saya selalu berdoa untuk itu. Saya selalu berdoa kalau untuk anak saya yang kecil ini, untuk anak saya satu ini, sejak kecil bayi itu saya selalu berdoa, Tuhan berilah anak ini jodoh yang baik, jodoh yang dari Tuhan, jodoh yang baik. Akhirnya saya nggak nyangka menikah 2020, terus mengikut suaminya sekarang ke Australia 2022. Ini karena suaminya dapat beasiswa, jadi dia ikut. Cimi sama, pasti merasa khawatir kalau tokonya bayarnya. Saya juga gitu, anak saya yang di Australia, saya juga nanti gimana nih apartemennya, nggak usah dipikir, kita sudah siap semuanya. Itulah kalau kita mengajar anak-anak kita sedari kecil itu setia. Kita pun jadi mama ini harus setia dari kita, bukan hanya mengikut di gerejanya Bu Evi aja baru setia, tapi Tuhan itu melihat kesetiaan kita itu begitu panjang dan lamanya. Kelak itulah yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita tidak akan pernah sia-sia kesetiaan kita kepada Tuhan. Saya menyaksikan itulah luar biasanya, dan doa mama, saya selalu berdoa, saya ajarkan apa yang saya lakukan, saya ajarkan ke anak saya dari kecil. Karena saya dulu kalau kuliah itu, teman-teman saya tuh senang ke disco, saya nggak mau. Saya waktu kuliah tuh, ayo ngapain ke sana? Saya ngikut persekutuan Betani. Saya selalu dari awal kuliah aktif ikut persekutuan Betani. Itulah hasilnya sampai saya punya anak, saya ajarkan, dan sampai sekarang anak saya tuh seperti saya, nggak usah bingung-bingung nih kalau berdoa, saya ajarkan doa Bapa Kami aja. Setiap hari kamu baca Alkitab doa Bapa Kami, dan dia selalu
selalu rajin sebelum tidur saya ingatkan baca Alkitab. Ya Ma, baca Alkitab. Sampai kemanapun saya kalau kasih anak saya cuma gini aja, jangan lupa berdoa. Walaupun dia sekarang di sana tuh kadang jarang sama saya ini mungkin karena sibuk ya, jarang, terkadang aja baru sebulan sekali, kadang-kadang baru video call. Saya tahu karena mungkin sibuk. Bahkan di Surabaya aja, anak saya waktu di Surabaya, rumahnya di barat, saya di timur, itu saya nggak terlalu kontak sama dia juga, paling cuma WA, nggak. Kalau kakak saya nih begitu dekat gitu sama anak-anaknya, kalau saya ngerti mungkin anak saya sibuk, saya pikirannya itu lain sama cicik saya, kok cicik saya tuh senang kok kumpul-kumpul gitu. Kalau saya ya udahlah biar dia kan punya kesibukan asal dia tanggung jawab. Kalau saya senang anak yang bertanggung jawab terhadap Tuhan, apa yang dia berikan sama Tuhan, itulah dia harus bertanggung jawab. Saya percaya kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan kepada anak-anak yang selalu setia, itulah janji Tuhan luar biasa kepada anak-anaknya. Itulah ibu-ibu, saya ingin ibu-ibu juga semua di sini ini selalu setia. Betapa luar biasa, kita bukan kepingin berkatnya Tuhan yang luar biasa, bukan, tapi kesetiaan kita. Kesetiaan kita lah itulah yang membuahkan hasil nanti Tuhan itu akan melihat, karena Tuhan sudah menyediakan semuanya untuk kita semuanya. Saya hanya ingin menyaksikan itu aja, kasih Tuhan yang begitu luar biasa karena kesetiaan kita. Terima kasih. Puji Tuhan. Mestinya saya nggak usah meneruskan ya, karena tadi sudah khotbahnya komplit gitu. Haleluya. Saudaraku, dulu kalau kita masih belum menikah, masih guyonan di Porong ya, karena kita dulu rumah ada di Porong. Kakak saya, Pak Kris itu, suaminya Ibu Gembala, Bu Evi. Kalau ada Bu Evi, ada adik saya 2, ini kan kembar ya, ada saya. Wes komplit iki, dadi gereja katanya gitu. Wes ra usah iki gereja iki orang 4 ini katanya gitu ya. Dan benar ya, sekarang kakak saya Pak Kris, ada Ibu Evi mendampingi bersama-sama menggembalakan di tempat ini. Puji nama Tuhan, haleluya. Oh, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudaraku, 2 tahun lebih ya kita nggak ketemu ya karena pandemi. Tapi hari ini saya lihat ibu-ibu tambah cantik, amin. Tambah keren, tau lihat dong kiri kanan, tambah cantik ya kue, tambah keren sekarang. Haleluya. Saudaraku, ayo kita buka satu ayat ya. Di Roma 8 ayat 1 dan 2. Bisa dibantu ya. Roma 8. Ya. Ini. Kita baca ya, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yang percaya katakan, amin. Saudaraku, firman Tuhan Roma 8 ayat 1-2 adalah basic ya, dasar. Tapi firman Tuhan di Roma 8 ayat 1-2 ini merupakan ya satu dasar yang kuat buat kita anak-anak Tuhan yang percaya. Amin. Saudaraku, di situ dikatakan kita dimerdekakan ya. Di dalam Kristus kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut ya. Akibat dosa kita kehilangan hubungan dengan Bapa. Ya Pak ya. Akibat dosa kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Akibat dosa kita hidup di bawah kutuk dosa. Ada sakit penyakit ya, ada pertengkaran, ada kemiskinan, bahkan kita harus masuk ke dalam neraka kekal. Ya Pak ya saudaraku. Tapi hari ini kita punya kabar baik ya. Kabar baiknya di Yohanes 3 ayat 16 ya, nanti dibaca, ditulis aja ya. Yesus datang ya, karena dia datang mengasihi dunia. Dia datang mengasihi manusia. Dia datang mengasihi engkau dan saya. Amin. Amin saudaraku. Di atas kayu salib dia berkata, it is finished. Semuanya sudah selesai ya. Semuanya sudah aku kerjakan total, tuntas, sempurna, satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Di atas kayu salib dia memberikan nyawanya. Tuhan Yesus di atas kayu salib memberikan
darahnya supaya kita ya beroleh hidup. Hidup yang benar-benar hidup. Hidup bukan menurut ukuran manusia, bukan menurut ukuran dunia, tapi hidup menurut ukurannya Tuhan. Amin. Hidup menurut ukurannya Tuhan itu beda dengan hidup menurut ukuran dunia. Kalau hidup menurut ukuran Tuhan, tadi itu ya sembuh, ya kaya, ya rukun, ya masuk surga yang kekal. Amin saudaraku, amin saudaraku. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Betapa Tuhan itu luar biasa mengasihi setiap kita yang percaya kepada Dia, ya. Dia mengampuni, Dia membebaskan, Dia memindahkan kita dari neraka kepada surga yang kekal. Dia memerdekakan, Dia membebaskan kita, ya. Bahkan dikatakan di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ayo tolong dibantu. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, Tuhan menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Dia mengasihi yang namanya dunia ini, mengasihi manusia, mengasihi engkau dan saya yang percaya kepada Dia, ya. Dan Dia memberikan semuanya itu gratis, cuma-cuma, ya. Karena itu dikatakan jangan ada yang memegahkan diri, ya. Oh, Tuhan itu mengasihi aku karena aku cantik, aku pinter, aku kaya, ya. Aku sudah berbuat ini, aku sudah berbuat itu. Enggak, saudaraku. Yesus datang memberikan kita itu gratis, cuma-cuma, tapi bukan murahan. Amin, amin saudaraku. Kalau kita beli sesuatu, kita wanita ya di sini suka beli kosmetik misalnya, ya. Kalau ada bonus kosmetik bisa kita ambil, bisa nggak kita ambil, ya nggak? Oh cuma bonus kok. Beda dengan gratis yang diberikan Tuhan. Amin saudaraku. Karena kita nggak bisa bayar. Amin saudaraku. Apapun yang mau kita bayarkan nggak cukup, nggak mampu, nggak bisa. Kita yang nggak layak dilayakkan seperti lagu pujian tadi ya. Tuhan melayakkan setiap kita. Walau gratis tapi nggak murahan. Amin. Karena itu setiap kita perjamuan kudus di gereja kita ambil ya tubuh dan darah Tuhan. Ya. Kita diingatkan betapa Bapa, betapa Tuhan Yesus datang mengasihi kita semua. Amin. Kita diingatkan bukan cuma waktu perjamuan kudus, bukan cuma waktu Paskah, ya, bukan cuma nanti sebentar lagi Natal, tapi biarlah setiap kita hari ini wanitanya Tuhan, kita boleh ingat betapa Tuhan itu mengasihi setiap kita. Amin. Ada pujian, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Amin saudaraku. Yesus memberikan anugerahnya yang terbaik. Dia menyelesaikan supaya kita yang tadi mau masuk neraka dibawa kepada hidup yang kekal. Bahkan dikatakan, ayo dibaca ya, 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Ada beberapa ayat, karena itu saya agak cepat sedikit ya. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Belum.
Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan, dan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Yang percaya katakan 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4, firman Tuhan berkata, dia disalib, dia mati, dia dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Amin saudaraku. Mereka di luar gak percaya. Bukan Yesus yang disalib, bukan Yesus yang mati. Ya. Yesus gak pernah bangkit. Kalau Yesus gak bangkit, sia-sia kepercayaan kita kepada dia. Amin. Kalau Yesus bangkit, kita pun mati dibangkitkan. Tubuh boleh masuk di 1 kali 2, tapi roh kita dibangkitkan. Amin. Karena itu ya, kalau kita ada di pemakaman ya, nggak ada ya. Kalau kita anak-anak Bapa, anak-anak Tuhan, kita yang percaya selalu tulis rest in heaven. Amin. Rest in peace ya. Beristirahat dalam damai, beristirahat di dalam surga yang kekal ya. Merem di bumi, melek di surga. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Karena dia bangkit. Ada hari esok ya, seperti pujiannya. Sebab dia bangkit, ada hari esok. Amin. Ada hari esok. Kita yang percaya tahu bahwa Yesus itu sudah mati ya. Yesus itu sudah dikuburkan dan Yesus itu bangkit. Karena Yesus bangkit, ada hari esok buat kita semua. Amin saudaraku. Saya punya 3 poin pagi hari ini ya. Yang pertama, poin saya terima. Ayo diucapkan, terima. Noleo kiri kanan, terima ya. Terima apa Bu? Ya, aku sudah diampuni, amin. Aku sudah dibebaskan. Ayo katakan amin kau yang percaya. Aku sudah dimerdekakan. Aku sudah diselamatkan. Aku sudah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, amin saudaraku. Kita mungkin nggak melihat wajah Yesus, ya. Kalau di YouTube, ya kita melihat sekarang ya di YouTube ada orang-orang yang filmkan, ya. Ini loh wajah Yesus, ya. Waktu dia disalib ini, ya ada kainnya, ya. Mungkin kita nggak melihat dengan fisiknya, ya, dengan yang nyata, ya. Tapi dengan iman, dengan percaya, ya. Kita sekarang adalah manusia baru. Amin. Ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Amin saudaraku. Kita sekarang adalah anak-anaknya Bapa. Kita panggil dia Abba Bapa. Kalau kita doa ya, Pa, ini loh aku. Ini loh aku anakmu, Bapakku. Amin saudaraku. Kita anak, kita ahli warisnya. Bahkan pada waktu ya Tuhan naik ke surga, dia menyediakan tempat buat kita. Dia nggak cuma ya berkata, sudah ya anak-anakku tak selamatkan, bye-bye. Enggak saudaraku. Yohanes 14 katakan, dia memberikan penolong, dia memberikan penghibur, yaitu Roh Kudus sebagai jaminan di dalam setiap kehidupan kita anak-anaknya yang percaya. Sampai kita nanti bertemu dengan Bapa di sorga. Amin saudaraku. Oh luar biasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku, hari ini Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita semua. Ya. Terima kebenaran firman ini dengan iman percayamu. Amin. Aku beriman, aku percaya. Ya. Tuhan bisa berikan firman kepada kita semua. Ya. Mungkin pada waktu kita seperti ini ya, kebaktian wanita, ya, kebaktian doa malam, ya, kebaktian ibadah minggu. Ya. Mungkin saat kita sedang baca ya Alkitab, baca Bible di rumah. Ya. Mungkin kita sedang lagi menyembah. Ya. Tiba-tiba ya Tuhan berbicara sama kita. Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita.
mungkin juga audible ya. Tuhan tiba-tiba bersuara kepada kita di dalam rohnya ya. Rohnya yang huruf besar dengan roh kita ya, menjadi satu, manunggal. Dia bicara sama kita. Saudaraku, waktu saya sakit ya, Tuhan pernah berbicara sama kita ya, bukan audible ya, tapi lewat itu ulang tahun, kartu ulang tahun ya. Kebaktian wanita saya dikasih kartu ulang tahun. Mazmur 91. Enggak lama tahun depannya ya. Biasanya ulang tahun kan November ya. Bulan ini saya berulang tahun ibu-ibu ya. Wah, saya sungguh bahagia ya. Ulang tahun dikasih tugas sama Tuhan lewat ya Ibu Gembala, lewat ketua wanita di tempat ini. Saudaraku, waktu saya sakit, Tuhan kasih saya Mazmur 91. Hatimu melekat sama aku. Aku akan mengenyangkan engkau. Aku akan memberitakan keselamatan. Aku akan buat engkau panjang umur. Di ayat 14 sampai 16. Ya. Beberapa kali saudaraku, waktu ulang tahun dapat kartu, tahun depannya kan Paskah ya. Biasanya ada telur-telur Paskah itu loh saudaraku. Ya, kalau tahun-tahun yang ya dulu itu kan ada telur Paskah, ditempelin ayat Mazmur 91 saudaraku. Pernah saya ya, waktu beberapa 10 tahun lebih ya, mobil kami ditabrak di Trawas ya. Waktu itu kakak saya Pak Kris sama Bu Evi ini lagi bawa anjing kesayangannya di Surabaya, disalonin. Mereka kan sayang banget sama ya peliharaannya, yaitu anjing ya. Aduh, di mana? Aku di Trawas, mobil kami ditabrak. Mereka langsung ya bergegas pulang, ambil saya di Trawas. Waktu itu seorang teman di FB kasih saya ayat saudaraku. Bu Yulan bacaan ini. Apa saudaraku? Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Jangan mundur, waktunya tinggal sedikit. Dan Tuhan akan memberikan upah kepadamu. Nggak satu kali loh saudaraku. Loh, khotbahnya family blessing setiap Senin ya kalau di gereja waktu itu. Loh, sama ayatnya Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Ketemu seorang hamba Tuhan, pendeta di gereja. Hari minggunya, setelah kecelakaan itu hari Jumat, minggunya ke gereja. Saya diceblek, dikasih kata-kata apa saudaraku? Jangan mundur ya. Pernah satu saat saya pelayanan, suami saya pelayanan. Rumah kami sempit ya, sampai rapat itu di garasi. Karena garasinya di keramik ya. Tuhan berbicara sama saya. Yohanes 11 ayat 40, saya buatkan tulisan saudaraku di garasi. Pakai mika kuning itu, tulisannya hitam. Yohanes 11 ayat 40. Berbicara apa saudaraku? Jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaanku. Tak tulis gede-gede saudara, tak paku. Nanti saya lanjutkan kesaksian saya. Tuhan kita itu dahsyat dan ajaib. Amin saudaraku. Hari ini poin saya yang pertama tadi. Terima firman Tuhan. Terima apa yang Tuhan berbicara ya. Mungkin lewat hamba Tuhan, lewat apapun. Terima semua itu. Kita lanjut ya. Kita masuk poin yang kedua ya. Setelah kita terima firman Tuhan, mari kita nikmati firman Tuhan. Amin. Buka satu ayat. Bisa bantu saya? Di Mazmur 34 ayat 8a. Mazmur 34 ayat 8a. Biarlah segala yang bernafas, bukan ya. Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ada pujiannya bukan? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudaraku, kalau kita ibu-ibu ya kan suka masak. Saya percaya ibu-ibu semua di sini wanitanya Tuhan ini suka masak. Saya punya kakak ipar ini, waduh luar biasa ya. Dia jagoan masak ya, Ibu Gembala kita ini ya. Kalau masak habis masakan mateng itu
makan langsung telan. Udah habis. Enggak ya. Kalau kita makan ya, kita mesti mengecap. Amin. Menikmati, merasakan. Kecut ya. Manis ya. Pedes ya. Ada pahitnya ya. Ada kenyalnya ya. Ada lembutnya ya. Dan lain sebagainya. Saudaraku, waktu saya merenungkan menikmati ini ya. Saya masak mie buat suami ya, bakmi goreng saudaraku. Suami saya mengecap, merasakan, oh ini kurang asin ya. Oh ini kurang minyaknya sedikit ya. Tambahin minyak wijennya sedikit. Saya ingat saudaraku, di Markus 4 ayat 37, nggak usah dibuka ya. Di Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Ditulis saja ya yang suka nulis ya. Waktu itu di Danau Genesaret di Galilea itu ada ya, danau yang biasanya tenang itu tiba-tiba sekonyong-konyong ya. Murid-murid Tuhan ada di dalam perahu. Di perahu itu ada Yesus. Tapi sekonyong-konyong ada angin badai. Sekonyong-konyong ya. Tiba-tiba ya, danau itu ya beriak dan ada goncangan yang besar. Murid-murid Tuhan berteriak, "Di mana Yesus?" Ya. Bahasa Surabayanya, "Mati aku." Tiba-tiba ya, ada kabar ya, teman saya ya, sahabat saya, menantunya pandemi kemarin yang dikasih ya, yang biasanya menjadi apa ya, tulang punggung gitulah istilahnya di tengah keluarga, meninggal saudaraku. Usianya belum ya, belum, masih 30 sekian. Tiba-tiba teman sahabat saya divonis kanker usus stadium 4. Dilarikan di rumah sakit di Surabaya, cepat dioperasi. Stadium 4 dibawa ke Malaysia kemarin. Tiba-tiba teman sahabat saya, tiba-tiba saja suaminya ada Will. Di sini ada bapak ya, nggak tahu masih muda pak, masih muda ya. Masih Joko ya, masih Perjaka. Ada Will saudaraku. Tiba-tiba teman saya kemarin pandemi ya, ada di Bali. Anaknya 3, suami sudah dipanggil pulang ke rumah bapak. Anak-anak mesti kuliah ya. Aku gak dikasih gaji loh, gak dikasih uang transport loh. Aku cuma dapat gaji pokok, kecil sekali. Biasanya ya seperti tadi ya, murid-murid Yesus di dalam perahu ya. Di mana Yesus? Kalau tiba-tiba saja kita bisa marah, kita bisa geram, kita bisa bersungut-sungut, kita bisa ketakutan ya, kita bisa teriak, kita mungkin bisa ngomel-ngomel. Ada teman saya juga, aduh 2 tahun kemarin saya hampir gak makan Bu Yulan. Kerjaan yang biasanya rame, dia kirim barang ke luar negeri, sempat ya macet semua, terhenti. Seperti ada pujiannya, seringkali ku mengeluh, bebanku berat. Ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Mengeluh karena masalahnya besar. Ada seorang teman saya juga ya, dia curhat kepada kami.
aduh Tuhan itu di mana? Aku ini loh sudah doa malam, doa puasa. Sudah segala macam aku lakukan. Tuhan itu enggak adil. Aku ini hidupku ini sulit banget. Dari satu persoalan. Tapi saya percaya, saudara di tempat ini, saudara dan saya, Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Amin. Pujiannya katakan, Roh Kudus ingatkan aku. Amin. Serahkan padanya. Dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Amin saudaraku. Saat tiba-tiba sekonyong-konyong ya, ada badai, ada masalah, tetap kita mau menikmati. Amin. Amin saudaraku. Saya sebagai ketua wanita di Surabaya ya, pernah satu saat ada sinode di Makassar. Seorang bapak guyonin saya ya. Waktu sudah di sela-sela ya, seminar itu sudah selesai. Ayo Bu, naik Bu, melo Lah saya ini kan agak takut kalau naik tinggi-tinggi itu ya. Naik itu permainan yang seperti pesawat naik didudukkan seperti apa? Kalau zaman dulu dermulen itu ya. Muter-muter itu, diontang-anting no. Saudaraku, aduh saya takut saudaraku. Tapi karena bapak itu sudah guyoni saya naik saudaraku. Dan waktu di atas tuh ya agak takut gitu. Waktu itu Tuhan berkata sama saya, ojo takut, nikmati aja. Ya waktu diputar kiri ya saya melok kiri, naik kanan ya kanan. Loh iya saudaraku, bisa dinikmati. Amin saudaraku. Pada saat ada masalah tiba-tiba, sekonyong-konyong ya. Nikmati semua proses itu. Amin. Nikmati semua masalah itu. Bukankah hidup ini ya ada satu pelajaran buat kita. Amin. Murid-murid tadi berkata, mati aku ya. Yesusnya tidur. Yesus gak pernah tidur saudaraku. Hanya kita saja ya yang gak pernah melibatkan dia dalam hidup kita. Amin. Tadi dikatakan ya di Markus 4 ayat 37 kalau kita baca ya. Di Lukas 8 ayat 22 sampai 25 nanti kita baca di rumah. Tuhan berkata apa? Diam, tenang, jangan takut, percaya saja. Amin. Amin saudaraku. Diam, tenang, jangan takut, percaya saja. Sebagai anak-anaknya Bapak, apa kita gak pernah menghadapi masalah? Pernah ya ibu-ibu ya? Saya juga pernah. Rasanya sepertinya uang ini nipis gitu ya. Wah ini tadi dikatakan tanggal muda ibu-ibu ya. Kadangkala ya di tengah-tengah bulan uangnya rasanya nipis gitu. Tapi pas butuh, pas ada. Amin. Sebagai anak-anaknya Bapak ya, apakah bisa sakit? Tadi sakit. Saya nanti juga akan bersaksi. Saya juga pernah sakit, tapi tidak sakit-sakitan. Amin. Amin saudaraku. Bisa bertengkar dengan suami, ya, mungkin dengan keluarga, ya, bisa salah paham. Saya ini sebagai kakaknya, ya, adik saya ini, apa kita nggak pernah bertengkar walaupun sesama saudara? Pernah saudaraku, berselisih paham, ya. Tapi di dalam Tuhan ada solusi, amin, ada jawaban. Kalaupun hari ini ibu dan saya belum melihat pertolongan Tuhan, kita tetap mau menikmati proses kehidupan ini. Amin. Karena bersama Tuhan, ya, bersama Tuhan dia ada, ya. Dia tahu, dia mendengar, dia mengerti, ya. Kasihnya nggak pernah berubah. Sekarang, ya, dulu, sekarang dan selamanya. Hanya waktunya, ya, kita mesti sabar. Ojo kesusu ibu-ibu. Ojo tergesa-gesa. Ibu-ibu itu kadang-kadang kan ya kita ini kan kepinginnya nang mari gitu loh. Instan gitu loh Tuhan. Nang dijawab gitu loh Tuhan. Nang selesai gitu loh Tuhan.
tapi waktunya Tuhan. Ya, kita mau diam, kita mau tenang, kita mau sabar, kita tidak panik, ya, kita mau tetap percaya. Kita mau tetap menikmati apa yang sudah Tuhan suarakan buat kita semua. Amin. Kita masuk poin yang ketiga, yang terakhir. Mari kita baca di Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang percaya katakan amin. Kita sudah terima hadiah, ya. Kita sudah terima gift tadi dari Tuhan. Amin. Tuhan menyelamatkan kita, ya. Tuhan menebus kita, Tuhan memindahkan kita dari neraka kepada surga yang kekal, ya. Bahkan Tuhan memberikan rohnya di dalam kita. Sekarang kita kalau berdoa, ya, tinggal Bapa, ya. Kalau saya dulu, saya keturunan Chinese, ya. Papa saya ajar saya, ya. Omong apa itu Hokian, ya. Ciuminga, ya. Ciuminga, Tuhan, ciuminga. Apa itu? Help me, tolong aku Tuhan. Saya biasanya berkata begitu, saudaraku, ya. Kita sudah terima semua yang terbaik dari Tuhan, ya. Di dalam Dia ada hari esok, di dalam Dia ada kebangkitan. Mari kita nikmati perjalanan ini bersama Tuhan, dan kita mau bagikan, ya. Tadi dikatakan terang kita, ya. Kita ini displaynya Tuhan, tidak ada yang gelap. Tidak ada yang disembunyikan. Hari ini saya pakai baju gelap pun, ya, kita harus tetap bersinar. Amin. Menerangi sekeliling kita. Menerangi, ya. Banyak teman-teman, ya, yang mesti didoakan. Banyak saudara-saudara yang mesti harus dilayani. Seperti pujiannya, jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan, jadi terang Tuhan. Amin. Kita mau jadi terangnya Tuhan. Kita mau menyuarakan. Kita mau bersaksi seperti tadi, ya, Ibu Emi, ya, Ibu Melani, adik saya tadi bersaksi, ya. Bukan gosip, ya. Bukan berita-berita buruk, tapi beritakan. Kalau seorang worship leader, ya, kebaktian wanita, ya, mengundang ibu-ibu, ayo siapa yang bersaksi, royoan gitu loh ibu-ibu, ya. Royoan menyaksikan kebaikan Tuhan. Amin. Bukan kebaikan kita, ya. Karena Tuhan selamatkan kita pada saat, ya, kita masih bobrok. Kita masih, ya, di hidup yang lama. Tuhan sudah mengasihi setiap kita. Waktu saya mau ambil baptisan, saya ada di kota kecil di Porong, ya. Porong deket, ya, dengan Sidoarjo. Di bawah jembatan itu sebelah kanan kalau dari Sidoarjo ada gereja salib, gereja kecil itu. Dulu saya ada di situ, saudaraku. Bincang-bincang sama Pak Budi, ya, waktu itu belum menikah. Ada baptisan hari Minggu. Ndak wani wis. Masih kotor ini. Belum suci, belum kudus. Ndak usah wis. Loh, suka nonton, saudaraku. Lihat film berempat, mama saya waktu itu masih ada, papa saya masih ada. Pak Budi dan saya berempat. Pulangnya selip, saudaraku. Tuhan itu menolong, mobil kami cuma bentur di sebelahnya rel kereta api. Di dekat, ya, Wonokromo itu. Padahal di situ malam itu truk trailer besar-besar itu jalan dari Surabaya menuju ke Porong. Tapi mobil kami berhenti dan malam itu saya ambil keputusan, besok saya mau baptis. Saya nggak ngerti apa-apa, tapi besok pagi saya bawa salin baju, saya berkata sama Bapak Gembala waktu itu, Pak Pendeta, hari ini saya baptis. Saya dibaptis berdua sama Pak Budi, saudaraku. Berdua dicemplung dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjadi lahir baru, menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru. Dan hari itu saya mulai mengenal
betapa Tuhan itu mengasihi setiap kita. Amin saudaraku. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, ya, yang terbesar iman, harap dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Kasihnya Tuhan itu loh, besar itu tadi. Tuhan yang adalah kasih itu ada dalam hidup kita, melimpah bagi no. Amin saudaraku. Pulang dari tempat ini, ibu-ibu yang lagi berantem sama suami, gak usah ngaku ya. Yang mungkin lagi ya salah paham sama keluarga mungkin. Mungkin dengan teman, dengan sahabat, dengan rekan sepelayanan. Pulang dari tempat ini, dengar suara Tuhan. Terima, nikmati, bagikan. Amin. Melok Tuhan Yesus, enak pol. Saya katakan kepada teman-teman sahabat saya, kepada wanita-wanita, saya berkata, melok Tuhan Yesus itu enak pol. Loh kok bisa Bu Yulan? Lah ya apa? Diampuni, diselamatkan, dikasih hidup yang kekal. Semua yang terbaik sudah Tuhan berikan. Tinggal manut baik. Diam, tenang, jangan takut, percaya. Amin. November ini saya ulang tahun. Bu Emi 70, saya 60. Persis 10 tahun berbeda ya. Tadi saya dibaptis di kota kecil, saya pacaran sama suami 6 tahun. Ya. Ada sekolah ya di kehidupan ini. Disekolahkan sama Tuhan. Ada pujian waktu saya diberkati di gereja di Porong itu. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan. Serahkan semua. Saya enggak hafal lagu itu. Tapi lama-lama setelah pemberkatan saya ingat lagu itu. Saya bawa sampai saya usia 60 tahun saudaraku. Ada banyak. Ya, saya disekolahin Tuhan. Waktu melahirkan anak yang kedua, tadi itu ya sakit, ya, pendarahan. 3 tahun saya pendarahan saudaraku. Tuhan kasih ayat tadi ya, Mazmur 91, ayat 14 sampai 16. Berkali-kali saudaraku. Pasti ada apa-apanya, ya Pak ya. Saya dibawa suami pelayanan kemana-mana. Saya bersaksi Tuhan sudah sembuhkan aku. Loh pandemi kemarin saudaraku. Habis masak siang tiba-tiba ya saya pendarahan lagi. Usia saya sudah 58 tahun. 2 tahun yang lalu. Tiba-tiba saudaraku. Ke dokter ya. Ketiga dokter berkata angkat rahim. Dok, langsung diangkat. Enggak. Dikiret dulu. Jadi bulan 6 kemarin, dikiret dulu saudaraku. Bulan 7 dikasih obat 1 bulan. Tetap ada penebalan di dinding rahim saya. Bulan 8, dokter bilang, angkat tangan. Harus diangkat. Kalau enggak jadi kanker. Suami saya Pak Budi berkata, gimana ya dok? Pandeminya kan masih banyak. Kalau mundur gitu. Dari Agustus, Januari. Enggak bisa. Harus sekarang. Bulan 8 ya. ...2021 kemarin. Saya diangkat rahim saudaraku. Sudah terima kebaikan Tuhan. Sudah menikmati. Loh kok sih sakit? Apakah Tuhan tidak baik? Apakah Tuhan punya rancangan rencana yang enggak baik? Enggak. Katakan, tidak. Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Amin. Hari ini saya bersaksi di hadapan saudara. Saya sehat, saya sembuh, ya, saya kuat, ya, saya masih bisa semuanya. Tadi saya juga bersaksi ya,
Selain saya dikasih ayat itu, rapat, ya. Tuhan katakan sama saya, Yohanes 11 ayat 40, jikalau engkau percaya, kau akan melihat kemuliaanku. Saya bikin, saya pasang, ya. Saya ucapkan jadi rema dalam hidup saya. Loh, rumah sebelah itu loh saudaraku, dijual saudaraku. Gak ada uang. Malah seorang tetangga bilang, lah yang zaman ini larang kok beli rumah bu. Loh kalau ditawarkan mahal tapi Tuhan yang ngasih, gimana saudaraku? Dibelilah. Hari itu seperti air bah, pekerjaan datang. Saya menghadap kepada ibunya, Bu sekian. Awalnya dia ketawa saudaraku. Dikontrakkan, suruh saya beli, tapi masuk koran, dikontrakkan. Loh. Dikontrakkan 1 tahun ke anaknya pendeta, dikontrakkan 1 tahun ke orang Chinese Buddha. Tahun yang ketiga saya datang lagi, Bu saya beli. Berapa? Masih diketawain. Tapi Tuhan kita itu, jikalau engkau percaya. Amin ibu-ibu. Taruh itu di hati. Saya katakan, Tuhan kalau engkau yang kasih rumah ini jadi rumahku. Kalau nyapu di depan gitu saudaraku, ada pohon mangga, ada pohon belimbing. Ya amin, omai kita di omaku. Beberapa gembala ya sidang pendeta kalau di kebaktian wanita pulang saya ajak ke rumah saya. Cuma satu berdoa, jadi rumahmu. Jadi rumahmu, lu gak ada yang lain saudaraku. Jadi rumah saya. Tuhan kita itu dahsyat dan ajaib. Amin. Oh Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Enggak sampai situ tuh saudaraku. Kemarin pandemi. Loh kok ada ya ibu? Angkat rahim. Rayap keluar saudaraku. Karena waktu dibeli uang kan pas-pasan ya. Dibangunlah. Layak gitu. Tapi di atas belum. Ya. Rayapnya datang. Di sekeliling saya itu ada 10 rumah juga dibangun. Kenapa? Kenapa? Ada rayap. Kemarin saya bangun rumah. Pandemi 1 tahun. 1 tahun 3 bulan saya merenov rumah saya. Ada banyak yang bilang, loh semua di PHK, semua gak ada uang, gak ada pekerjaan. Dan ini dan itu, kamu bisa bangun rumah. Tuhanku dahsyat dan ajaib. Amin. Waktu ada banyak, ya melimpah. Disengitno ibu-ibu, ditabung. Jangan diroyal semua, ditabung. Saya nggak ada loh 1 lembar, ya asuransi, 1 lembar deposito, ya. Adanya cuma itu tadi nyelempit itu loh saudaraku. Ditabung. Kemarin waktu pandemi harus bangun rumah, dikeluarkan saudaraku. Sekarang rumah saya direnov 1 tahun 3 bulan, sudah selesai. Oh kapan-kapan ibu-ibu sama Ibu Evi ya. Kalau pas dolan ke Surabaya mampir, nanti saya akan jamu ya. Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Oh haleluya, 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 haleluya. 1 kali lagi ya, saya kasih kesaksian ya. Ayatnya yang 1 tadi. Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Ojo mundur, ibu-ibu. Pandemi ya. Omikron sekarang ini ya. Nggak tahu tahun depan ya. Prediksinya dunia itu kan macam-macam ya. Ya begini ya, penyakit ya, keuangan dan lain sebagainya. Tapi hari ini suara Tuhan berkata kepada kita semua, ya, ojo mundur. Sekali Yesus, tetap Yesus. Selama-lamanya percaya kepada Tuhan Yesus. Mobil saya ditabrak, diterawas, ya. Di situ ada seorang polisi bilang, Bu, demo. Loh Pak, saya ini lu pendeta Pak.
Gak pernah Pak melanggar lalu lintas. Ya tahu Bu, tapi Indonesia ini negara hukum Bu. Yang besar itu harus mengasihi yang kecil Bu. Diem mau Ibu. Ibu itu loh mau dikasih mobil baru. Seorang bapak polisi itu loh di Trawas berkata begitu sama saya. Saya bingung gitu ya. Tapi saya simpen kata-kata itu. Waktu FB itu, family blessing di rumah. Seorang teman saya bilang, mana mobilmu baru itu loh, katanya dikasihi sama Tuhan. Saudara tahu, enggak berapa lama seorang teman pelayan Tuhan di gereja ya, dia datang kepada saya dan Pak Budi. Ini loh, ada anak dibeliin mobil sama papanya, laki-laki sinyo-sinyo, gak suka mobilnya, kayak cewek katanya, dijual. Masih bungkusan semua loh saudara, kursinya dalam. Platnya itu sudah keluar gini S ya. Walaupun masih ngerayen S gitu. Saya baca Samuel, namanya Samuel. Desanya saudaraku, desa Trawas. Loh, merinding loh saya saudaraku. Tuhan itu luar biasa. Saya dikasih mobil saudaraku. Di tahun itu saya dikasih mobil. Gak berhenti sampai di situ saudaraku. Mobil itu sekarang beranak, bercucu, mana mutu saudaraku. Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Amin. Terima, nikmati, bagikan. Melok Tuhan Yesus enak pol. Ayo kasih tangan kiri kanan. Gak ada yang ngantuk saya percaya. Melok Tuhan Yesus itu enak pol. Ayo bangkit berdiri. Mari pemain musik. Oh haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu sediakan lagu apa? Sedia lagu apa? Ya. Ayo kita naikkan satu pujian buat Tuhan ya. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Ibu-ibu, kalau engkau datang di kebaktian wanita, kalau engkau ada bersama-sama di dalam satu mesbah, gak usah lihat orang lain ya. Ada banyak kita punya ya, punya mata ya. Kita melihat, kamu kok enak ya, hidupmu kok enak ya, dan begini dan begitu. Hari ini kita mau fokus lihat Tuhan. Amin. Tadi pada waktu masalah itu datang, kita sudah terima firman Tuhan. Hari ini Tuhan mungkin bersuara apa kepada engkau ya. Tuhan mau berkata apa kepada engkau, terima itu. Seperti saya tadi,
Waktu Tuhan katakan beberapa ayat di dalam hidup saya, waktu Tuhan berkata kepada saya mengimani dengan percaya. Saya nikmati semua perjalanan hidup saya bersama dengan Tuhan. Bukan dengan kekuatan, tapi saya tahu Tuhan mengasihi saya dan saudara. Pulang dari tempat ini, bagikan itu kepada keluargamu. Bukan dengan muka yang kecut, bukan dengan kata-kata yang kecut, bukan dengan perilaku tubuh yang nggak enak. Nanti pulang ketemu bapak, cium suamimu, "Pak, aku sayang kamu, kamu the best buat aku, kamu yang paling sempurna, paling cocok buat aku." Suami saya tuh kalau saya cium, saya rangkul gitu, waduh, gue dek gini, saudaraku, seneng gitu lihat, lakukan saudara. Kalau kamu ada anak-anak, ibu-ibu, pulang nanti, jangan usah ditanyai tadi ulangan dapat berapa dan ini dan itu, rangkul aja, cium. Anak saya 2 sudah menikah, cucu saya 3, saudaraku. Ada kalanya mereka datang ke papanya, tanya pekerjaan. Tapi kalau urusan anak-anaknya, mereka cari saya, saudaraku. Dan saya selalu berkata kepada mereka, "Wes sabar. Sabar, tenang. Nggak usah marah-marah. Nggak usah sedih. Ada Yesus bersamamu." Kalau hari ini engkau ada ganjelan dengan teman, dengan sahabat-sahabatmu, selesaikan itu semua. Gak usah disimpan-simpan, gak usah diulur-ulur. Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Kasihnya besar dalam hidup kita. Ayo kita berdoa ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaruh tangan kami di dada kami, Tuhan. Tanda kami percaya, Tuhan, Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah menyelamatkan kami, Engkau sudah memindahkan kami dari neraka yang kekal kepada surga yang kekal. Engkau sudah menyediakan semua yang terbaik kepada kami. Sekalipun kami belum melihat hari ini, sekalipun mungkin doa kami belum dijawab, tapi kami mau tetap diam, tenang, percaya. Kami mau menikmati semuanya bersama dengan Engkau, Tuhan. Tuhan, ini kami para wanitamu. Hari ini kami yang sedang lemah tubuh. Hari ini kami yang sedang kesulitan di dalam keuangan. Kami yang hari ini sedang retak di dalam hubungan kami. Kami percaya, Tuhan, setelah kami mendengar suara-Mu, kami dipulihkan, Tuhan. Kami disembuhkan, Tuhan. Kami mengecap semua kebaikan-Mu, Tuhan. Dan kami mau membagikannya kepada orang lain. Bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada semua kebaikan, ada semua anugerah yang besar, ada semua berkat yang melimpah. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami para wanita-Mu, Tuhan. Engkau pakai setiap kami, Tuhan. Engkau memberkati Ibu Gembala, Engkau memberkati ketua wanita, Engkau memberkati semua pengurus wanita di tempat ini. Engkau memberkati semua, tidak terkecuali. Hari ini kami yang datang, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Saya percaya ibu-ibu semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Terima kasih. Ibu-ibu diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Masih ingat yang pertama apa? Terima.
nikmati, terus bagikan. Ini gampang diingat ya. Jangan lupa. Jadi setelah kita terima firman Tuhan, kita terima itu dengan iman percaya. Kemudian nikmati aja. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Amen. Ya. Kemudian setelah kita ditolong Tuhan, bagikan supaya kita bisa menjadi terang. Ya, itulah kita wanita-wanita harus menjadi wanita-wanita yang kuat. Amen. Ya. Semua karena Tuhan, bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita semua siang hari ini diberkati. Terima kasih untuk Bu Yulan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanannya, keluarganya, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Puji nama Tuhan. Hari ini pengumumannya bulan depan sudah Desember ya ibu-ibu, tidak terasa kita ya. Biarpun hari demi hari pandemi, proses apapun, akhirnya kita juga sampai di bulan Desember. Bulan yang kita nanti-nantikan. Semuanya bisa kita lewati semua karena Tuhan. Kita bisa merayakan Natal bersama-sama. Natal kita akan diadakan tanggal 6 Desember. Ya, tanggal 6 Desember kita akan rayakan bersama-sama di tempat ini. Ya, hari Selasa seperti biasa di tempat ini nanti dilayani oleh Ibu Gembala. Karena kita akan mengadakan retreat tahun depannya. Jadi uangnya ditabung ibu-ibu ya, jangan dihabis-habiskan dulu. Ya, kita akan retreat tahun depan. Kita bisa bersama-sama, kita saling mendoakan, tetap kuat di dalam Tuhan ya. Sampai selama-lamanya, sampai kita dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa ya. Puji nama Tuhan. Mungkin itu aja pengumumannya. Untuk yang berulang tahun bulan ini kami persilakan untuk maju ke depan. Ya, mungkin yang bulan kemarin yang belum, monggo silahkan. Nanti Ibu Gembala yang akan mendoakan. Ibu Yulan juga yang berulang tahun. Ibu Emi. Enggak apa-apa, souvenirnya sudah Bu. Ibu Yulan nanti Bu Evi yang berdoa. Ya, mari kita satukan hati mendoakan ibu-ibu yang berulang tahun selama bulan November ini. Kami percaya mereka ibu-ibu yang tangguh, kuat di dalam Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih kalau Bu Swan, Bu Musa, Bu Yanti, engkau sudah genapkan 1 tahun usia mereka. Kami percaya ada rencana yang indah bagi mereka daripadamu. Biarlah turunkan perkenananmu atas hidup mereka. Mereka boleh melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, anak-anak mereka, menantu mereka, cucu mereka, Tuhan berkati semuanya. Suami mereka, engkau pulihkan keadaan kesehatannya dan engkau berkati usaha pekerjaannya. Biarlah hikmat marifat Tuhan turun atas mereka semuanya. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk Ibu Yulan. Mari arahkan tangan kita buat Ibu Yulan yang sudah juga diberkati dengan usia yang bertambah pada bulan November. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera selalu menyertai beliau dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, apapun saja yang dikerjakannya berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus, mari kita sama-sama ucapkan amin. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati.
tutup. Nanti Ibu Gembala yang akan tutup doa. Nanti setelah ini Ibu-ibu jangan pulang dulu ya, kita mau foto bersama. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Lagu tutup. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Sekali lagi, syukur bagimu, syukur bagimu. Kami percaya Tuhan, saat firman-Mu disampaikan, maka kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami yang kekurangan sudah diberkati. Kami yang ada masalah sudah diberi jalan keluar. Kami percaya kami menjadi ibu-ibu yang kuat di dalam Tuhan. Karena Engkaulah sumber pertolongan kami. Karena Engkaulah sumber perlindungan kami. Karena Engkaulah sumber segala kehidupan kami. Akhirnya kami mengangkat kedua tangan kami ya Tuhan. Engkau memberkati kami semua. Memberkati Ibu Yulan sekeluarga, Ibu Yume sekeluarga. Kami percaya kami ibu-ibu diberkati Tuhan. Dilindungi oleh Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi ibu-ibu kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi ibu-ibu damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang percaya mari berkata amin, 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 amin. Sampai ketemu bulan depan.